Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah TV El Cinta yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian yang insya Allah mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan keislaman kita. Dan kita masih di masa pandemi, mudah-mudahan Allah akan berikan kekuatan agar kita bisa selamat dari pandemi wabah COVID-19 ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad SAW, serta keluarga, kerabatnya, dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menjaga imunitas diri di masa pandemi. Kita menjelang akhir tahun 2020, sama-sama berdoa mudah-mudahan tahun depan, ya, di 2021 Allah akan angkat penyakit ini, wabah ini dari negara Indonesia dan dari dunia. Dan ada dua hal pesan dari Quran dalam surat Ali Imran ayat 139. Ada dua pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita melalui ayat ini. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kamu merasa lemah kaitan dengan masalah fisik, dan jangan kamu merasa sedih kaitan dengan psikis. Dua hal ini yang dipesan dalam Quran, dan ini sangat penting kaitannya di masa pandemi dan kaitannya dalam menuju new normal. Dua hal yang perlu kita jaga. Satu adalah menjaga fisik, dua menjaga psikis. Menjaga fisik tentu saja kita tadi ya dalam rangka ini menjaga bagaimana tidak terpapar COVID-19. Kalaupun terpapar kita bisa bertahan karena kita punya imunitas tubuh yang bagus. Maka ayat tadi surat Al Imran 139 ini asbab nuzulnya adalah kaitan dengan perang Uhud. Jadi perang Uhud itu perang yang dalam sejarah Islam itu kalah. Awalnya menang, kemudian karena tidak ikut instruksi Rasul, kemudian kalah. Nah ayat ini kemudian kalau kita bawa kepada kehidupan hari ini, rasa-rasanya sebagai masyarakat harusnya kita pahamlah ya, bahwa ada pemerintah, ada para ahli yang mereka punya kompetensi, punya kapasitas untuk memberikan peringatan. Nah kita bisa bayangkan ketika perang Uhud, di situ ada Rasul, kemudian kalah. Dan kekalahan itu sangat menyakitkan karena banyak yang syuhada di sana. Ya, kalau kita haji atau umroh ke Bukit Uhud itu masih ada bukti fisik bahwa perang ini telah menelan banyak korban dan membuat hati menjadi terenyuh. Maka ayat ini turun kaitannya dengan tadi kekalahan perang. Maka Allah memberikan kabar kepada kita, wala tahinu wala tahzan. Jaga jangan sampai rasa lemahnya itu fisiknya makin lemah dan sedih. Jadi orang dalam kondisi kalah perang itu kan secara fisik dan psikisnya lemah. Nah bayangkan kalau hari ini dalam masa pandemi kita tidak bisa menjaga dirinya agar tetap imun, kemudian psikisnya tidak aman, itu luar biasa. Ini penting pemirsa, mengapa kita perlu menjaga dua hal ini. Jadi jaga fisik dan jaga psikis. Nah jaga fisik ini kaitannya dengan tadi kekuatan fisik kita. Ada dua ayat yang munasabah dengan ayat ini, ya, kaitan dengan ayat ini. Satu, dalam jaga fisik itu pola hidup bersih. Kita bisa bayangkan dalam Islam itu sudah ada sebelum pandemi ini, itu ajaran dalam pola hidup bersih. Di Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-5. Jadi bagaimana kaitannya antara bagaimana ketika kita disuruh sholat dengan berwudu itu minimal dalam sehari semalam 5 kali kita diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Allah melalui Al-Quran itu, dari mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu 5 kali dalam sehari. Ini pola hidup bersih dan sehat tentu saja. Yang kedua, dalam jaga fisik itu adalah pola makan yang baik. Dalam Quran banyak ayat yang bicara tentang pola makan. Tapi ada satu ayat yang penting di surat Al-Baqarah 168. Apa itu kaitannya? Makan itu dalam Islam hanya dua konsepnya. Halal dan thayyibah. Makan yang halal dan thayyib. Halal itu kaitannya dengan masalah agama dan fikih. Thayyib itu kaitannya dengan gizi, kemudian tentang kesehatan. Maka dalam rangka menjaga fisik tadi, itu dua hal penting. Satu, pola hidup bersih. Kemudian yang kedua, pola makan yang baik. Jadi pola hidup bersih kaitannya dengan tadi sekali lagi menjaga kesehatan fisik kita.
Jadi kalau ayatnya wala tahinu, jangan kamu merasa lemah kaitan dengan fisik, maka jaga itu pola hidup bersih, dan itu sudah diajarkan dalam Quran bagaimana pola hidup bersih itu dari mulai subuh tadi, duhur, asar, maghrib, isya itu berwudu menggunakan air. Maka air dalam kehidupan kita itu hal penting dan itu sudah diajarkan. Jadi kalau hari ini para ahli menyuruh kita untuk 3M gitu ya, mencuci tangan, menjaga menggunakan masker, menjaga jarak. Mencuci tangan itu sudah ada sebelumnya kira-kira gitu. Bahwa inilah Islam, bahwa Islam yang paling siap dalam salah satu agama yang paling siap memberikan dorongan kepada pemeluknya untuk hidup normal. Jadi dalam rangka new normal itu sebenarnya Islam dengan ajarannya itu sudah sangat siap memberikan pelajaran literasi kepada umatnya untuk hidupnya lebih baik. Ini pertama ya. Jadi kaitannya dalam menjaga imunitas diri adalah jaga fisik jangan sampai lemah. Jadi lemahnya fisik akan berpengaruh kepada psikis. Ya, para ahli berpendapat bahwa lebih dari 70% kekuatan fisik kita ditopang oleh kekuatan psikis. Ya, maka mudah-mudahan kita Allah berikan kekuatan ya tadi dalam pola hidup sehat dan bersih, kemudian pola makan yang baik, itu bisa menjaga kesehatan fisik kita. Baik, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa LCTV dimanapun antum berada, jadi kalau tadi yang pertama adalah menjaga kesehatan fisik, itu kaitannya dengan tadi pola makan yang baik, kemudian pola hidup bersih dan sehat. Nah yang kedua yang Allah inginkan dari ayat ini adalah wala tahzanu, jangan bersedih. Jadi sedih ini kaitannya dengan psikis. Masya Allah indah sekali ayat ini, bahwa ternyata pemirsa, Rasul kenapa dilarang sedih? Ini luar biasa, secara psikologi modern ini ilmu yang bisa dibuktikan secara teori saintifik modern. Rasul itu dilarang sedih. Dalam Quran surat ke-18, surat Al-Kahfi ayat yang ke-6. Fala'alaka bahu nafsaka al-atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Ya Muhammad, barangkali engkau akan mencerahkan diri kamu sendiri dengan bersedih hati. Jadi rasa sedih itu kaitannya dengan kesehatan psikis, ini luar biasa besar. Jadi kalau wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu bersedih, karena sedih kaitannya dengan psikis. Maka orang yang bersedih itu secara teori psikologi bahwa sedih itu bisa memuncak menjadi penyakit stres. Jadi sedih, kemudian menjadi takut, menjadi cemas, depresi dan sebagainya. Jadi rasa sedih itu ternyata dampaknya secara psikologis sangat besar. Jadi kalau hari ini banyak dihinggapi penyakit depresi itu dari sini. Jadi titik temunya antara Quran dengan sains modern dalam pendekatan psikologi itu ternyata rasa sedih itu kenapa Rasul dilarang? Karena ternyata itu kaitannya dengan masalah kejiwaan. Maka tadi kalau kesehatan fisik itu 70% ditopang oleh psikis atau kejiwaan, kita bisa bayangkan banyak yang jatuh karena mendengar informasi ya, mendengar kena COVID, nanti meninggal dan sebagainya, itu akan makin beban. Ya, ada beban yang luar biasa. Ada pengalaman yang kami alami itu, ada 200 mahasiswa kami yang terpapar COVID saat itu. Ya, karena mereka ini para penghafal Quran, maka begitu di Wisma Atlet, dari mulai malam pertama kita khatam Quran, dan itu subhanallah ya, yang ada sekitar 600 orang kita khatam Quran saat itu. Dan 3 hari dipulangin dari Wisma Atlet. Ya, apa yang mereka lakukan? Kami memberikan motivasi kepada mereka bahwa jangan sampai rasa sedih itu kemudian menyiksa kalian. Jadi yakin bahwa sakit itu sudah bagian dari ritme yang Allah akan berikan kepada kalian. Maka bangun kekuatan diri. Nah, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa tadi yang pertama jaga kekuatan fisik itu kaitannya dengan pola hidup bersih dan sehat dan makan. Nah, kalau yang kedua ini kaitannya dengan masalah psikis gitu. Nah, tadi Rasul itu dilarang sedih. Karena ternyata sedih itu memang berdampak negatif dalam kehidupan. Jadi sedih itu bisa meningkat menjadi depresi. Dan ini penyakit psikologis yang berat, dan ini juga banyak dialami oleh sahabat-sahabat kita yang mengalami terpapar COVID-19. Maka kebanyakan dari mereka yang terpapar itu bebannya semakin berat karena psikisnya gitu. Nah, akibatnya karena psikisnya melemah, kemudian daya tahan tubuhnya pun ikut melemah. Nah, pemirsa, ada 4 solusi yang Allah berikan pada Rasul ketika beliau mengalami sedih. Sekali lagi bahwa 2 tadi perintahnya di surat Al-Imran 139, jangan sampai lemah dan jangan sampai sedih. Lemah kaitannya dengan masalah fisik, sedih kaitannya dengan masalah psikis. Maka obatnya pun tidak dijual di apotek atau di mana-mana gitu.
Nah, karena Rasul dilarang sedih, maka ada solusi yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulnya saat itu. Khitabnya pada Rasul, tetapi buat kita hari ini bisa menjadi bahan renungan dan menjadi evaluasi buat diri kita. Kalau sedang mengalami rasa sedih, ada 4 hal yang Allah firmankan dalam Quran surat 15, ayat ke-97 sampai dengan 99. Ya, ada terapi ya, yang sangat indah dan ini bisa dipraktekkan oleh para pemirsa. Bagaimana Rasul ketika mengalami rasa sedih. Sekali lagi bahwa di masa pandemi ini ada 2 hal yang perlu kita jaga, yaitu jaga fisik dan psikis. Jadi kalau fisik kita sudah ikutin aturan pemerintah ya, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, kemudian pola hidup bersih dan sehat lah, itu alami termasuk makan. Nah, yang psikis ini tadi ada 4 hal. Maka Allah berfirman ya dalam Quran surat ke-15, surat Al-Hijr namanya, di 3 ayat terakhirnya, 97 sampai dengan 99. Allah berfirman dan berikan gambaran kepada kita. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya Muhammad, kami tahu bahwa dadamu jadi sempit. Jadi dada sempit ini adalah miniatur dari rasa sedih. Jadi dalam psikologi itu ada emosi yang bisa dihinggapi oleh siapa saja. Emosi adalah rangsangan dari perilaku yang ada dalam diri kita. Semua orang punya. Nah, ketika rasa sedih datang, rasa cemas datang, rasa takut datang, itu yang bermuara di dadanya. Maka Rasul pernah mengalaminya gitu. Nah, tadi kenapa Rasul dilarang sedih? Karena hati-hati betul sekali lagi. Kenapa sedih itu dilarang para pemirsa? Karena rasa sedih itu adalah bagian dari potensi penyakit yang bisa ditularkan secara sosial psikologi, namanya penyakit depresi. Baik, apa itu solusinya? Jadi, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya Muhammad, kami tahu dadamu jadi sempit. Maka Rasul memberikan solusi melalui Quran. 1, fasabbih. Perbanyak tasbih. Pemirsa, tasbih itu adalah lafaz zikir yang sangat disayang, dicintai Allah SWT. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih. Jadi subhanallah itu adalah kalimat lafaz zikir. Tetapi makna lain dari makna zikir itu adalah bersihkan tauhid, bersihkan akidah, bersihkan keyakinan. Jadi kalau sedang dalam posisi yang tadi ya, rasa sedih, rasa takut, rasa cemas itu, maka jangan lupa, pertama, fasabbih, bersihkan tauhid, bersihkan akidahnya, sucikan Allah SWT. Lafaz zikirnya dengan tasbih, tapi setelah itu kemudian perkuat keimanannya, perkuat akidah. Apa jaminan dari perkuat akidah itu? Di surat lain Allah akan jamin. Di surat yang ke-6 ayat 82 jaminannya. Apa itu? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan apapun ya, kemusyrikan, kesyirikan dan sebagainya, maka Allah akan berikan 2 hal. Al-amnu wal muhtadun. Rasa aman dan petunjuk. Inilah yang dicari kan, rasa aman. Maka tadi kalau kaitannya terapi yang Rasul lakukan, fasabbih itu perbanyak tasbih, maknanya adalah di samping lafaz tasbih ini ada lafaz lain, ada makna lain adalah perkuat akidah. Dulu mungkin pernah kita bahas di TV yang sama bahwa Nabi Yunus ketika di lockdown itu diperhatikan doanya diabadikan dalam Quran surat ke-21 ayat yang ke-87. Doa sangat indah. Ini kaitan masalah tauhid. Ya, doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini bagian dari tadi tasbih, lafadznya zikir dan tasbih, tapi perkuat akidah, perkuat keimanan. Karena imannya bagus gitu ya, imannya lurus, Allah jamin diberikan petunjuk dan rasa aman. Oke. Inilah pertama ya. Dan nanti insya Allah ada 4 solusi yang Allah berikan melalui Rasulnya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa LCTV dimanapun untuk berada. Jadi tadi yang pertama adalah fasabbih, yang kedua bihamdi. Bihamdi maknanya bertahmid, bersyukur pada Allah SWT. Jadi tadi setelah pertama bersihkan tauhid, yang kedua pandailah bersyukur, perbanyak bersyukur pada Allah SWT. Ini tidak mudah ya. Lafaz syukur itu alhamdulillah dalam lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hamdallah gitu, tetapi yakin dalam hati. Maka untuk bisa bersyukur juga tidak mudah, pemirsa. Maka ada doa yang penting dibaca. Ini kaitannya dengan masa pandemi. Saya harapkan bisa dibaca oleh para pemirsa. Catat ayatnya ya. Di Quran surat ke-46 ayat ke-15. Ini doa penting. Ya, apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati
an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikan kemampuan kami bersyukur atas nikmat yang berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, berikan kesempatan kami beramal soleh, dan berikan kebaikan kepada turunanku. Jadi poin kedua tadi adalah bihamdi, perbanyak syukur dengan doa tadi ya. Pemirsa bisa catat ayatnya, surat Al-A'qaf, surat ke-46, ayat yang ke-15, di tengah-tengah ayatnya itu. Yang ketiga, yang Rasul lakukan ketika rasa sedih adalah wa qum minasyajidin. Perbanyak sujud, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ya, kalau lagi di luar pandemi ini mungkin kita masih malas-malas, yuk mari di masa pandemi ini peringatan dari Allah. Jadi perbanyak sujud, ibadahnya diperbaiki, sholatnya diperbaiki, terutama dibangun sepertiga malam, qiyamul lail. Ya, jadi yang ketiga tadi wa qum minasyajidin, perbanyak sujud. Yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Berkomitmen dalam menjalankan ibadah. Ya, jadi 4 inilah yang Rasul lakukan ketika beliau mengalami rasa sedih. Yang itu diabadikan sekali lagi para pemirsa, catat ayatnya ya. Di surat ke-15 dari mulai 97 sampai dengan 99 sampai terakhir ya. Jadi ada 4 solusi yang Rasul lakukan dan itu diberikan oleh Allah. Tadi yang pertama fasabbih bihamdi wa qum minasyajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi inilah terapi terbaik dalam pendekatan psikologi agama. Apa itu? Banyakin tasbih, perkuat akidah, banyakin tahmid, perbaharui rasa syukurnya, atau berikan pandai bersyukur. Kemudian yang ketiganya pandai beribadah atau banyakin sujud. Yang keempatnya berkomitmen dalam agama. Ini tidak mudah pemirsa, tetapi yakinlah bahwa ketika cobaan itu datang, ketika problem itu datang, dalam beberapa pendekatan psikologi modern, terutama dengan kaitan dengan psikologi agama, yang terbaik adalah pendekatan versi Quran. Maka 4 hal yang tadi Rasul lakukan itu, kalau kita coba breakdown ya di masa pandemi ini, dalam rangka menjaga imunitas diri, tadi ya, diri kita punya 2 unsur besar ya, ada unsur jasmani dan rohani. Jasmani tadi disuruh pola hidup sehat dan bersih, kemudian pola makan yang baik. Unsur rohaninya tadi, perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak ibadah, dan berkomitmen dalam ibadah. Ini yang bisa membangun kekuatan jiwa. Ini yang bisa membangun kekuatan diri. Tadi ya, kalau diri kita ini utuh, ada 2 unsur tadi, yang sifatnya jasmani dan rohani. Maka mudah-mudahan Allah akan berikan kita di masa pandemi dan seterusnya ya. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan nanti 2021 Allah akan cabut ini dari muka bumi ya, pandemi COVID-19, sehingga kita bisa hidup dengan normal. Tapi apapun itu tidak usah bersedih karena ini bagian dari takdir yang harus dilalui oleh manusia. Maka bagi orang beriman, bagi kita tidak ada lain kecuali berucap kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi musibah ini adalah bagian dari takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita tidak mungkin menghindar, tapi kita ada dalamnya. Maka pesan dari Al-Quran tadi, ini bagian dari respon Al-Quran kepada kita di masa pandemi, yaitu selalu menjaga kekuatan diri, menjaga kekuatan fisik tadi ya, dengan pola hidup bersih dan sehat, dan pola makan yang baik. Yang keduanya adalah jaga psikisnya. Di sana kaitannya dengan masalah keimanan dan alam bawah sadar kita. Maka tidak ada lain kecuali kita memperteguh iman dan Islam tadi. Rasul diberikan solusi oleh Allah dengan 4 tangga tadi. Tasbihnya itu bicara masalah keimanan, tahmidnya bicara masalah syukur, ibadahnya bicara masalah ketaatan, dan komitmen itu bicara tentang loyalitas kita kepada ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya dalam mengarungi problem di tengah pandemi ini, bagi kita orang beriman itu lebih siap secara ajaran agama. Jadi Islam lebih siap mengajak umatnya untuk hidup dalam kondisi apapun, termasuk new normal yang dalam posisi hari ini sedang masa pandemi COVID-19. Ya, jadi siapapun kita, apapun kita hari ini dan dimanapun antum berada, pastikan bahwa kita baca Quran, kita memahami Quran, bahwa ternyata di masa pandemi ini Allah berikan guidance, petunjuk arah dalam kehidupan itu, yaitu jangan sombong, jangan abai, jaga kesehatan, karena itu bagian dari perintah. Ingat ayat ini tadi kaitannya dengan perang Uhud, di mana kaum muslimin waktu kalah. Kenapa? Nggak nurutin apa yang di Rasulullah perintahkan. Ini bahaya. Jadi kalau kita tidak nurut atau pemerintah, para ahli, hidup bebas tanpa ngikutin aturan, maka sangat mungkin bisa jadi perang Uhud yang dulu kalah akan kita alami.
Jadi merebaknya pandemi ini dan wabahnya yang luar biasa besar ini, jangan-jangan diantaranya adalah karena AB-nya kita terhadap protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah dan oleh para ahli. Sekali lagi, ini penyakit yang itu ada walaupun tidak terlihat. Ya, tanamkan sugesti dalam diri kita bahwa jangan sampai kita takut berlebihan pada COVID ini juga, takutnya hanya pada Allah, tetapi takutnya kepada Allah dalam rangka ikhtiar, maka jaga kesehatan fisik tadi, dan jangan lupa jaga juga kesehatan psikis. Dua hal tadi ya harus dijaga betul agar kita bisa selamat ya di melewati masa-masa ini. Dan kalaupun kita terkena, mudah-mudahan Allah akan angkat penyakit ini. Dan ada yang sudah meninggal, sahabat-sahabat kita, semoga diberikan pahala mati syahid pada mereka. Dan kita dijadikan orang-orang yang mampu menjaga diri, menjaga iman, dan menjaga Islam. Ini yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.